Ken ingin membeli tongkat sihir. Namun, uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Ken sadar ingin mencoba tongkat sihirnya. Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Azakabu. Hah? Ada yang salah? Ken ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Aku ingin bola. Azakabu. Ken kaget. Tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Ken ingin mencoba lagi. Kali ini dengan suara berisik. Aku ingin buku sihir. Zakabu. Aduh, Otir. Ken butuh buku sihir, bukan petir. Hujan semakin lebat. Aku ingin payung. Azakabu. Astaga, Otir. Ken butuh payung, bukan gayung. Ken penasaran. Mengapa Otir selalu salah mendengar mantra? Aha, mungkin ini penyebabnya. Lalu, nah, sekarang Otir tidak bercabang. Ken ingin mencoba lagi. Aku ingin sapu terbang. Azakabu. Otir memejamkan mata. Ia seperti mendengar layang-layang. Ken lega. Akhirnya Otir berhasil mendengar mantra. Meski sapu terbangnya memiliki buntut seperti layang-layang. Begitulah cerita dari sihir Otir. Sampai jumpa dengan dongeng-dongeng selanjutnya hanya di Baca Dongeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru sudah membantu menampilkan sebuah video yang judulnya apa tadi? Jadi barangkali sekilas video pemodelan. Jadi tentu sebenarnya kalau ada bukunya, fasilitator harus membuat pemodelan. Tetapi karena kondisi kita terbatas, buku sumbernya juga tidak ada, sehingga kita mencari alternatif untuk menampilkan sebuah video.
Saya kira teman-teman kemarin sudah melakukan hal itu ya. Nah, nanti di materi ini setelah kita menonton video atau melakukan pemodelan, ya, kita akan melakukan eksplorasi pemahaman. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditampilkan kalau ada. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang dirasakan ibu bapak saat menikmati pemodelan? Apa bapak ibu pernah melakukannya? Jadi apa yang dirasakan oleh bapak ibu setelah menonton video tadi? Kira-kira kalau pemodelan bapak dan ibu guru seperti itu di kelas, kira-kira perasaan anak-anak seperti apa? Ya, pasti senang ya, pasti senang. Apalagi ibu gurunya cantik-cantik, lalu suaranya begitu merdu dan ayu. Anak-anak pasti, kalau ibu gurunya hilang satu hari pasti dicari. Tetapi kalau ibu gurunya ganas, anak sekolah ketika ibu gurunya sakit satu hari, anak sekolah bilang biar dia sakit lama-lama. Pasti didoakan supaya jangan cepat sembuh. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjadi model yang baik bagi anak-anak sehingga anak-anak merasa memiliki, mereka mencintai guru, bapak guru dan ibu gurunya. Mereka merasa rindu kalau bapak dan ibu gurunya tidak hadir di kelas. Jadi tentu senang ya. Kemudian hal-hal baru apa yang bapak ibu temukan dalam pemodelan baca nyaring untuk proses pembelajaran? Saya mau minta pendapat teman-teman, hal baru apa yang teman-teman dapat dari model video yang sudah kita tonton tadi? Silakan. Ada yang mau berkomentar, silakan. Baik, terima kasih. Hasil pengamatan saya dari video, hal baru untuk saya adalah intonasi dan suara yang menggambarkan bahwa sihir itu benar-benar ada. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Menurut Pak Guru mengatakan bahwa hal baru yang Pak Guru dapat itu adalah intonasi pada saat membacakan sebuah cerita. Intonasinya yang turun naik sesuai dengan kemarin saya bilang peran tokoh tuh. Kalau tokohnya seperti orang yang tua, tentu intonasi suaranya seperti orang tua ya. Kalau misalnya anak-anak, ada tokoh anak-anak pasti suaranya ya. Jadi itu kita contohkan intonasi kita sesuai dengan peran tokoh yang ada dalam cerita. Oke, terima kasih Pak Guru. Masih ada lagi? Oke, Ibu Mary silakan. Baik, terima kasih. Hal baru yang saya dapatkan dari video tadi itu, yang pertama ceritanya menarik untuk anak-anak. Kemudian cerita itu juga dekat dengan anak. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan anak. Kemudian yang berikut lagi itu seperti tadi Pak Guru, yang menggunakan ekspresi intonasi yang bagus sehingga ketika anak-anak mendengar cerita dari gurunya pasti dia akan merasa tertarik. Kalau kita membaca cerita kepada anak monoton saja, datar-datar saja, pasti mereka akan bosan. Mungkin dari saya itu saja. Kemudian kalau berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama kemarin, sebelum, saat dan sesudah itu memang tidak dipraktekkan di sini. Memang benar-benar guru hanya menjadi model saja, tapi hal-hal yang tadi yang kemarin itu tidak, hanya contoh membaca saja yang benar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Benar sekali ya, Ibu Mary sampaikan. Memang di contoh video tadi tidak membahas tentang apa-apa yang dilakukan pada saat sebelum. Ya, biasanya kan ada memperkenalkan judul, mungkin menampilkan gambar halaman depan buku, ada gambar apa, lalu
ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk anak-anak untuk menggali pemahaman. Terus ada pertanyaan prediksi. Hanya melihat gambar saja anak-anak sudah bisa membayangkan kira-kira akhir dari cerita ini apa. Kemudian ada satu hal penting yang saya mau sampaikan kemarin, kayaknya kita terlewatkan. Kita belum lupa istilahnya ya. Dari cerita ini kita menghantar anak untuk membandingkan peristiwa yang ada dalam cerita dengan kehidupannya. Iya, menghubungkan cerita. Itu kan biasanya ada pesan moral ya. Itu yang harus kita gali. Karena kalau di dalam cerita itu biasanya ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ada yang tertulis di dalam teks. Itu kan biasa-biasa saja. Siapapun kalau ditanya pasti dia tahu. Tetapi coba kita mengaitkan dengan peristiwa kehidupan yang ada di luar, yang ada hubungannya dengan teks. Itu pasti tidak semua orang bisa. Kecuali anak-anak yang punya daya nalarnya bagus. Dia bisa mengaitkan, oh ini misalnya. Seperti kemarin cerita apa ya? Masih ingat yang ibu guru perankan kemarin? Iya. Itu kayaknya ada pesan moral kalau saya tidak salah ingat. Kira-kira pesan moralnya apa kemarin? Masih ingat teman-teman? Ya. Nah, tidak usah saya. Sekarang kita tanya yang ini saja. Sudah biarkan masih fresh di sini. Dari cerita video tadi atau pemodelan lewat video tadi, kira-kira pesan moralnya apa? Tadi kan 2 tokoh ya. Ada berapa tokoh yang ada dalam cerita tadi? Ada 2, sihir dan ya? Oh iya. Ya, ada 2 tokoh. Mereka menceritakan bahwa si Otir tadi dia punya uang, mau pergi beli tongkat sihirnya, tapi uangnya tidak pas, sehingga tongkat sihir yang ia inginkan itu tidak bisa ia beli. Ada harga tongkat sihir, tapi harganya berarti kekuatan magicnya tidak sama dengan yang dia maksud begitu. Kalau cerita seperti itu mungkin ada pesan moral yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kira-kira apa pesan moralnya dari cerita awal sampai akhir tadi? Siapa bisa berpendapat, memberikan pendapat tentang pesan moral yang ada dalam cerita? Coba silakan, kita satu-satu ya. Baik, kalau dari saya itu si Otir dia begitu tabah, walaupun apa yang dia minta ini tongkat sihirnya tidak merestui, tapi pengaruh yang saat dia sudah mencoba berulang kali karena ada yang bengkok, dia tarik yang bengkok itu, dan akhirnya kalau dia minta lagi terjadi. Dia minta itu tongkat sapu bisa terbang dari itu. Terima kasih. Pengaruh ketabahan. Ya, salah satunya tabah ya. Ya. Si tokoh siapa tadi? Ya, dia tabah karena dia minta selalu datang yang lain. Yang dia minta tidak terpenuhi. Ketika dia patah cabangnya, dan ada 2 cabangnya, ada cabang 1, dia patah baru permintaannya terkabul. Salah satu pesan moralnya si tokoh tadi dia tabah untuk menghadapi segala situ. Masih ada lagi pesan moral. Ada. Baik, terima kasih. Menurut saya pesan moral dari cerita di atas yaitu keinginan seseorang harus sesuai dengan kemampuan. Itu saja. Luar biasa. Salah satunya ya. Tadi sudah salah 1, salah 2. Salah 2 itu ya. Jadi kita jangan terlalu berambisi ya. Kita berambisi, kita menginginkan sesuatu harus sesuai dengan, kalau dalam peribahasa bilang apa? Besar pasar daripada tiang.
Kalau orang kampung bilang apa? Nafsu tinggi tenaga lemah ya. Iya. Kalau peribahasa orang di kampung saya nafsu tinggi tenaga lemah. Itu besar pasak daripada tiang. Jadi jangan terlalu berambisi. Sesuatu ketika tidak tercapai keinginan bisa stres. Bisa tidak? Masih ada lagi? Ya, silakan Pak Dedi. Pak Dedi ya. Baik. Menurut saya pesan moral di sini yang pertama bahwa apa yang kita inginkan atau kita dapatkan tidak selamanya benar dan tidak selamanya sempurna, dan selalu butuh kerja keras dan usaha bukan dari pihak luar tetapi dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Iya, luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Dedi. Ini saya kira sempurna sekali ya. Sempurna sekali. Sesuai dengan apa yang kita tonton lewat video tadi. Tentu kita punya keinginan, setiap orang punya ambisi, tetapi jangan sampai ambisi itu berlebihan. Punya cita-cita yang tinggi, boleh. Bermimpi itu boleh ya. Jangan sampai bermimpi yang di luar kemampuan. Itu maksudnya. Ya. Baik. Yang berikut. Apa yang Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Silakan. Oleh Ibu Mary lagi. Yang kita harus siapkan sebelum melakukan kegiatan membaca dari Ya, silakan. Itu yang paling pertama itu adalah buku bacaan yang sesuai dengan minat anak. Kemudian yang kedua, guru juga harus menguasai isi bacaan itu. Lalu ada bagian-bagian tertentu, misalnya pertanyaan berdisi, bagian mana guru harus melakukan pertanyaan berdisi, bagian mana guru harus melakukan kegiatan menghubungkan. Lalu sampai yang terakhir itu menggali teman-teman anak itu dengan meminta mereka menceritakan kembali atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Iya, bagus, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Mary. Masih ada lagi yang berpendapat? Oh ya, Mama silakan. Terima kasih. Mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Mary. Hanya ingin menambahkan, mungkin persiapannya itu disiapkan seperti ini post-it untuk mencatat hal-hal penting yang akan dilaksanakan dalam kegiatan membaca. Misalnya kosakata atau tahap-tahapnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Apa yang Bapak Ibu dapat adaptasi dan modifikasi dari kegiatan pemodelan baca nyaring untuk pembelajaran? Apa yang dapat Bapak Ibu adaptasi atau modifikasi? Kira-kira yang video tadi itu apa yang perlu kita tambahkan, kita modifikasi? Ya. Bisa berpendapat karena video ini kan namanya juga setiap orang dengan kemampuannya, karakternya beda-beda. Tidak selalu video yang ada di YouTube itu sudah sempurna. Jadi pasti masih ada kekurangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hal apa yang kurang yang perlu diperbaiki atau dimodifikasi? Kemudian hal apa yang perlu Bapak Mama adaptasi? Sesuaikan sesuai dengan apa model video yang sudah ditonton bersama tadi. Silakan. Masih Ibu Mary lagi ya. Ya. Di sini ya. Bapak. Oh ya teman-teman. Ibu Mary, mohon maaf di sini ya. Kelompok Matahari ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Apa yang perlu adaptasi atau modifikasi dari kegiatan pemodelan baca nyaring pada video tadi? Nah, kalau saya bisa modifikasi itu, guru bisa memberi berekspresi
sesuai dengan watak cerita dalam gambar itu atau buku itu. Mungkin ini saja kembali. Oke, terima kasih Pak Guru. Masih ada lagi? Selain modifikasi, barangkali adaptasi. Apa lagi yang perlu diadaptasi? Baik, terima kasih dari saya. Apa yang Bapak Ibu dapat adaptasi? Ya, kalau menurut saya dari cerita tadi, selain ekspresi, kita juga bisa seperti tadi yang Bapak bilang, peran tokoh itu, peran tokoh dengan nada suara harus disesuaikan dengan peran tokoh. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Berarti kita adaptasi ya. Kita melakukan kegiatan pemodelan itu harus sesuai dengan peran tokoh ya. Seperti tadi karakter tokoh ya. Kalau misalnya tadi saya kasih contoh, kalau orang tua yang sebagai tokoh dalam cerita, berarti kita membayangkan orang tua tuh suaranya seperti apa. Bisa juga agak terbata-bata ya. Tidak lancar seperti kita orang muda yang masih penuh semangat ini, masih lancar-lancar. Kalau orang tua mungkin karena lidahnya, otot lidahnya sudah mulai, giginya sudah mulai copot, sehingga suaranya bisa tidak sejelas suara kita yang masih produktif ini. Baik, bagi yang belum sama sekali, coba ayo bersuara dulu. Ayo teman-teman yang belum bersuara, mari kita sharing. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Tadi beranjak dari Ibu sebelum yang berbicara soal adaptasi suara. Kalau dari saya tambahkan sedikit yang menyangkut adaptasi suara peristiwa yang terjadi dalam cerita. Misalnya suara guntur atau hujan, kita harus adaptasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Itu saja saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak. Selain cerita itu, biasanya ada alur cerita, ada suara-suara tambahannya, seperti bunyi hujan, bunyi air mengalir. Kalau itu ditambahkan, saya kira cerita ini menjadi lebih menarik. Kalau kita baca saja sesuai dengan bacaan yang ada di buku, maka tidak menarik. Mesti ada suara-suara pengiring sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Kalau ada hujan, kalau seperti bunyi ledakan seperti ada petir, brak, pasti anak-anak kaget kan? Ya. Oke, saya kira begitu ya. Masih ada? Pas kok? Ya. Kalau pas, kita lanjut. Saya lebih terulang, saya ada kurang sip. Silakan. Saya agak. Ibu Mary mungkin. Mereka sudah tadi. Mari kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Sekarang kita is breaking. Tadi kita menari-nari ya. Sekarang kita ngomong-ngomong. Kita sambung cerita. Is breaking ya, sambung cerita. Jadi nanti salah satu memulai cerita itu, kemudian disambung lagi oleh orang berikut yang ditunjuk oleh kita yang cerita lebih dulu. Silakan tunjuk siapa saja. Contoh, saya ambil contoh. Saya mulai cerita. Hari ini saya belajar. Kemudian ibu tunjuk ke siapa, mau lanjut. Ibu berikut, hari ini saya belajar apa. Lanjut lagi ke sana. Sampai orang yang berikutnya lagi sudah bisa cerita apa lagi. Bisa? Bisa? Tunjuknya terserah, mau tunjuk siapa-siapa. Kita ya, judulnya kegiatan belajar bersama Pak Fasilitator. Hari ini, bisa? Saya mulai dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua cerita. Saya hari ini belajar tentang multimodal. Jangan dulu boleh. Multimodal dari yang sudah saya pelajari tadi, ada banyak hal, misalnya kita
lewat menonton video film menonton film karton tentang sihir tentang sihir otir. Sihir otir tadi Ken membeli tongkat Ajaib. contoh lain juga komik. Baik, selain itu juga masih ada beberapa yang kami dapat dalam kegiatan ini, misalnya Untuk multimodal misalnya poster. pertunjukan multimodal gabungan dari bahasa lisan dan tulisan berupa video. Sore ini dilanjutkan dengan membaca nyaring untuk kelas tinggi. Membaca nyaring seperti yang sudah kita praktekkan kemarin. Saya lebih suka multimodal itu video di YouTube begitu. Sudah membaca cerita, kami menentukan pesan moral itu. Setiap guru yang akan membaca nyaring kepada siswa harus mempersiapkan diri. Kemudian membaca nyaring di kelas rendah dan kelas tinggi. Membaca nyaring dilakukan dengan baik siswa yang kita lakukan. Dan kita harus mahir dan semangat agar anak-anak itu dalam membaca nyaring dia bisa senang dalam pembelajaran. Anak sehingga anak menjadi pintar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk itu semua dulu, luar biasa ya.